Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Adik-adik, puji nama Tuhan, kita boleh ada di pagi ini untuk kita bersama-sama memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Walaupun kita hanya beribadah dari rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Bersama saya Kak Albertin sebagai liturgos dan juga Kak Marta Lembang sebagai pelayan firman dan adik Susanti sebagai pembaca firman. Dan biarlah ibadah kita pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan juga boleh menjadi berkat buat kita semua. Untuk itu kita memulai ibadah kita, kakak jemput kita semua berdiri dan kita menyanyikan Mars PT. Adik-adik, kita tetap berdiri dan kita memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 34. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga pada pagi ini. Kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Walaupun kami hanya beribadah dari rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk datang kepada Tuhan. Biarlah Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Persiapkan hati, diri dan pikiran kami. Berkati Kak Marta Lembang yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dia boleh berkata-kata turut dengan kehendak Tuhan saja. Juga buat adik Susanti yang akan membaca firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dia. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita membaca Mazmur dan kita membuka Mazmur pasalnya yang ke-24 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Mazmur pasal 24 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu?
Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di minggu pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Allah kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau sudah mengasihi kami, memberkati kami, menuntun kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada untuk mau beribadah, memuji memuliakan Engkau, bahkan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar kami senantiasa mampu untuk membaca firman-Mu, merenungkan, bahkan melakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Demi Yesus Kristus adalah firman yang hidup, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Berbunyi demikian. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang mendengar kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik, shalom. Terima kasih adik-adik sudah mau beribadah pada pagi hari ini. Dan adik-adik telah mendengarkan bahkan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Judul pembelajaran teruna pada pagi hari ini berdasarkan Sabda Bina Teruna adalah jejaring eksternal dengan masyarakat dan pemerintah. Kalau di dalam pembacaan firman Tuhan, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Baik adik-adik, di dalam perikop pembacaan kita ini ada 3 poin yang kita perhatikan. Pertama, yaitu persiapan kedatangan Yesus. Adik-adik boleh baca pada ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yang kedua adalah nubuatan dan penggenapan dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 hingga 10. Dan yang ketiga, Yesus memasuki Yerusalem dan respon orang banyak. Baik adik-adik, dalam Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ketiga tadi, ketika Yesus berjalan bersama muridnya dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, menyuruh 2 orang muridnya jalan ke kampung ke depannya untuk membawa keledai betina yang tertambat dan anaknya kepada Yesus. Adik-adik, Yesus mengetahui apa yang ada di depannya. Dan ternyata ia melakukan itu supaya genap
apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 yang menyatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai." Seekor keledai di sini adik-adik merupakan binatang yang sangat lemah lembut, mencerminkan bahwa pribadi Tuhan Yesus datang ke dunia dan ke Yerusalem dengan sikap yang lemah lembut. Nah, Mesias yang diharapkan dalam zaman Zakaria digenapi di dalam pernyataan Yesus di Injil Matius 21 ayat 4-5 yang kita sudah baca tadi. Para murid Yesus melakukan apa yang disampaikan oleh gurunya. Yesus bukan mengajarkan muridnya untuk menjadi pencuri. Jika ada yang bertanya, maka sampaikan bahwa Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya pada saat itu. Nah, ketika Yesus sudah sampai di Yerusalem dengan respon orang banyak, maka kedatangan Yesus di Yerusalem itu membawa damai sejahtera dan membawa sukacita. Bukan membawa kekerasan, tetapi membawa keadilan, kedamaian, dan sukacita. Itulah sebabnya orang-orang Yerusalem mengeluhkan bahwa Hosana bagi Raja Daud. Yesus digambarkan sebagai sosok Mesias yang akan datang menyelamatkan mereka pada saat itu. Dengan sosok Mesias, dia datang dengan lemah lembut, dengan penuh kerendahan hati, bukan dengan kecongkakan. Dan juga Yesus tidak membeda-bedakan orang. Dia datang menolong orang siapapun. Buktinya, Tuhan telah mengadakan mujizat menyembuhkan banyak orang sakit, ya, bahkan membangkitkan orang yang telah mati. Nah, adik-adik terunai yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita teladani? Apa yang harus teruna lakukan di dalam kehidupannya? Meneladani sikap atau perilaku Tuhan Yesus yang telah diberitakan kepada kita lewat firman-Nya. Pertama, Tuhan Yesus sangat setia melakukan apa kehendak Bapanya di sorga. Dia setia melakukan apa yang dikatakan oleh Bapanya. Kedua, Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Yesus adalah sosok yang rendah hati, yang sangat memberikan contoh yang baik kepada siapapun yang ingin dia selamatkan. Yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang sangat lemah lembut. Lemah lembut di sini, lemah lembut di dalam berbicara, lemah lembut di dalam pergaulan, sopan santun, dan tidak membuat kekerasan. Kepada siapapun dia bisa bergaul. Buktinya adik-adik, Yesus berkomunikasi atau membangun hubungan relasi dengan perempuan Samaria. Kalau kita tahu kan, kalau orang Samaria tidak diperkenankan untuk berbicara atau berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Karena di dalam perjanjian lama, orang-orang Samaria tidak pantas untuk berbicara dengan kaum Yahudi. Tetapi Yesus mengecam akan hal itu adik-adik. Yesus tidak mau membeda-bedakan siapa dia, siapa suku atau ras dari orang-orang yang ingin mengenal Yesus. Kemudian yang berikut, Yesus sangat patuh kepada Bapanya di sorga. Nah, ada 4
poin yang harus kita teladani adik-adik teruna yang sudah diteladankan Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, dikembalikan kepada adik-adik, bagaimana respon adik-adik terhadap ajaran Tuhan Yesus, terhadap teladan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Teruna harus mampu meneladani Yesus yang sudah menjadi contoh, menjadi teladan yang sempurna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi sosok pribadi yang sangat rendah hati, yang sangat lemah lembut, yang sangat sopan santun, dan tidak membedah-bedahkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, adik-adik teruna juga harus memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik, agar orang-orang di sekitarnya dapat melihat langsung apa yang adik-adik sudah lakukan sebagai pelaku firman Tuhan. Dan semuanya itu kiranya nama Bapa di sorga senantiasa dipermuliakan oleh setiap orang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teruna juga harus perlu membangun hubungan atau relasi dengan masyarakat dan pemerintah. Misalnya adik-adik di lingkungan tempat adik-adik harus mampu menempatkan diri sebagai teruna yang dikenal oleh orang lain. Sebagai sosok teruna adalah pengikut Kristus dan harus menjadi pelaku firman Tuhan di mana teruna berada. Teruna harus memberi contoh berbuat baik. Misalnya, berbicara dengan lemah lembut di antara orang-orang yang ada di sekitar teruna. Baik itu Pak RT, kepala RT-nya dalam lingkungannya, kepala desa atau kepala kelurahan, dan bila mana adik-adik teruna bertemu seseorang, harus dengan menyapa, dengan memberi salam yang baik. Jangan sampai adik-adik teruna pura-pura tidak tahu siapa Pak RT-nya. Ketika bertemu di jalan, jangankan diberi salam, ya, senyum pun atau kondisi mimik raut mukanya sudah memperlihatkan yang tidak baik. Jangan sampai adik-adik. Jadi adik-adik harus menempatkan diri, ya, harus menempatkan diri berhubungan atau membangun relasi hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan saja dalam keluarganya, tetapi di masyarakat dan juga dalam pemerintahan. Contoh yang kedua adik-adik, misalnya adik-adik aktif di dalam misalnya kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Biasanya ada kerja bakti, jadi adik-adik boleh terlibat di dalam kerja bakti atau gotong royong di lingkungan setempatnya di mana adik-adik tinggal. Baik, itulah semuanya apa yang harus kita lakukan sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang di Yerusalem sangat disambut dengan orang-orang Yerusalem dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan suara yang nyaring bahwa Hosana bagi Raja anak Daud, Hosana Mesias telah datang. Jadi Yesus dalam perumpamaan ini dikatakan Mesias, dianggap sebagai sosok untuk menyelamatkan orang-orang Yerusalem. Dan itu juga Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, untuk menyelamatkan siapa saja, menyelamatkan adik-adik teruna, menyelamatkan kakak-kakak pelayan, dan semua orang. Baik adik-adik, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk memperlakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini kita semakin diberkati dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di sorga. Selamat melakukan di dalam kehidupannya. Selamat menjadi pelaku firman di dalam kehidupan adik-adik.
Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kasih dan anugerah-Mu. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami di minggu pagi hari ini Tuhan, untuk datang beribadah, mengucap syukur, memohon, bahkan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya melalui ibadah kami ini Tuhan, kami benar-benar melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk sebagai pelaku firman, sebagai sosok pribadi yang rendah hati, yang lemah lembut, sopan santun, dan setia mengiring Engkau ya Tuhan. Mampukan adik-adik teruna Tuhan untuk melakukan firman-Mu di mana mereka berada. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah berikan kami waktu dan hikmat bagi kakak-kakak layan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini tidak akan larut begitu saja, melainkan akan tertanam baik di dalam hati kami masing-masing bagi adik-adik teruna, dan kami mampu dimampukan Roh Kudus-Mu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, inilah permohonan kami. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih bagi anak kakak-kakak lain yang sudah menyampaikan firman-Mu, baik PA, PT, maupun liturgos, secara khusus bagi kakak Albertin Tronana yang sudah menjadi liturgos di pagi hari ini. Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, dan inilah permohonan kami yang kami serahkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 92. Kidung Muda-Mudi 92, kita menaburkan biji kebenaran. Mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh berlaku dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan tertanam baik dalam hati, diri, dan pikiran kami. Sebentar tadi kami sudah memberikan persembahan, biarlah Engkau berkati persembahan kami agar boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di gereja-Mu yang kudus. Terima juga tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Berkat-Mu yang masih ada pada kami, ajarlah kami untuk mempergunakannya seluruh dengan kehendak Tuhan saja. Berkati buat Kak Marta Lembang yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada pagi ini. Biarlah Tuhan terus memberkati dia dalam segala aktivitas pekerjaan, pelayanan, terlebih di dalam keluarga. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari pulanglah membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari.
Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai kita saat ini, kekal selama-lamanya. Amin.